Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum, menjadikan sapa Allah pada kalian min nafsin, dari diri, wahidatin, yang satu. Jadi Allah menjadikan kalian itu asalnya dari diri yang satu, yaitu Mbah Adam. Jadi Allah membuat Mbah Adam itu menurut dawuhnya Rasulullah SAW itu dari kumpulannya beberapa tanah. Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jamil ardi. Faja'a banu Adama ala qadaril ardi. Jadi Allah menjadikan Adam itu dari kumpulannya beberapa tanah. Tanah yang warnanya hitam diambil, warna putih diambil, warna merah diambil, jadikan satu semuanya. Maka faja'a banu Adama ala qadaril ardi. Maka anak turunnya Mbah Adam sesuai dengan buminya itu. Dengan asalnya dari mana? Kalau orang Eropa kulitnya seperti itu, berarti itu dulu tanahnya ya dari yang seperti itu. Kalau orang Indonesia ya seperti orang Indonesia yang kulit seperti itu, ya di antara yang nggak merah ya nggak putih lah. Nah, ya apa namanya, langsat ya. Kalau orang Cina seperti itu. Jadi semua itu tergantung dari tanah yang diambil oleh Allah sebagai bahan untuk dibuat Mbah Adam itu. Kalau dalam riwayat diterangkan itu, setelah Allah menciptakan Mbah Adam, kemudian Allah mengusap punggungnya Mbah Adam. Kalau di surat Al-A'raf ayat 172 diterangkan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum. Jadi Allah itu mengusap punggungnya Mbah Adam sehingga tampaklah beberapa anak turunnya Mbah Adam. Terus wasyhadu ala anfusihim alastu birabbikum. Allah mempersaksikan kepada diri mereka dan menanyakan, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Semua mengatakan bala, iya, mengakui Allah sebagai Tuhan. Bala syahidna. Antakulu yaumal kiamati inna kuna an hadza ghafilin. Jadi ada yang dipersaksikan itu biar nanti kalian tidak mengatakan dari kiamat nanti bahwa aku nggak tahu. Padahal sudah waktu di punggung Mbah Adam sudah dijanji itu, sudah menyaksikan bahwa Allah sebagai Tuhan. Terus qala Umar bin Khattab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu anha. Nabi itu pernah ditanya tentang ayat ini. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa Adama tsumma masaha dzahrahu biyaminihi fa akhraja minhu dzurriyyatan. Jadi Allah menjadikan Mbah Adam kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, maka tampaklah anak-anak turun Mbah Adam. Faqala, Allah berfirman, khalaqatu haula'i lil jannati wa bi amali ahlil jannah ya'maluna. Jadi yang ini aku ciptakan, mereka akan bertempat di surga dan dengan amal ahli surga yang mereka lakukan. Setelah itu Allah mengusap lagi punggungnya Mbah Adam, keluarlah anak turunnya, tampak semuanya. Dan Allah mengatakan khalaqatu haula'i linnari wa bi amali ahli nari ya'maluna. Lah yang ini aku jadikan untuk penghuni neraka dan mereka akan mengamalkan amal-amal yang menuju ke neraka. Lantas faqala rajulun, ada orang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, fa fimal amal. Nabi, kalau semua sudah ditentukan, ini calon ke surga, ini calon ke neraka, buat apa kita beramal, Nabi? Kita capek-capek beramal, tahu-tahu tulisannya neraka. Ya kita ngikut aja lah, diam aja nanti. Kalau surga sendiri, neraka sendiri nanti. Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha idza khalaqal abda lil jannati istakmalahu bi amali al jannati hatta yamuta ala amal min amali ahli jannah fayudkhilahu bil jannah. Oh, jangan begitu. Enggak boleh kita berpangku tangan jagane qadar, enggak boleh. Jadi begini, Allah itu ketika menciptakan hamba untuk di surga, maka selama di dunia Allah memperlakukan dia selalu mengamalkan amalan ahli surga sampai dia mati dan masuk ke dalam surga. Jadi bisa dilihat itu. Tapi wa idza khalaqal abda lin-nari istakmalahu bi amali ahli nari hatta yamuta ala amalin min amali ahli nari fa yudkhilahu bihin naro. Sebaliknya kalau Allah menciptakan hamba untuk ke neraka, maka selama hidupnya Allah perlakukan dia, Allah gerakkan dia mengamalkan amalan yang menuju ke neraka sampai mati dan dia masuk ke dalam neraka. Itu ceritanya. Nah, setelah itu di hadisnya Tirmidzi, terus terusan ayat, "Tsumma ja'ala," kemudian menjadikan sapa Allah minha dari nafsin wahidah, zauja pada istrinya nafsin wahidah, yaitu ibu Hawa. Itu diambilkan dari tulang rusuknya Mbah Adam. Diambil kemudian diwujudkan ibu Hawa. Itu proses kejadian manusia yang awal. Jadi kalau ada orang punya pemahaman bahwa manusia itu asal dari kera, itu salah. Memang di zaman Bani Israil itu ada orang yang tidak beriman, akhirnya Allah jelmakan menjadi kera. Tapi itu umurnya nggak lama, hanya beberapa hari terus dia meninggal dunia. Aslinya cikal bakal manusia itu adalah Mbah Adam yang terbuat dari kumpulan beberapa tanah. Setelah selesai, tadi diusap punggungnya, tampak calon-calon anak turunnya, kemudian Allah baru menciptakan ibu Hawa. Wa anjala, dan menurunkan sapa Allah lakum untuk kalian minal an'ami dari beberapa hewan ternak. Allah juga menurunkan beberapa hewan ternak untuk kalian. Jadi Allah mengirimkan hujan dari langit, tanahnya bisa menjadi subur, banyak rumput-rumput itu bisa dimakan oleh hewan ternak milik kalian semuanya. Yaitu sama niata azwaj, 8 beberapa macam. 6 itu ada 8 beberapa macam. Minal iblis naini, dari onta ada 2, jantan dan betina. Wa minal bakoris naini, dari sapi juga 2, jantan dan betina, sudah 4. Wa minad do'nis nain, dan dari kambing kibas itu juga 2. Wa minal ma'zis nais, dan dari kambing kacang itu juga 2. Total semua adalah 8. Yakhluqukum, menjadikan sapa Allah pada kalian fi butuni ummahatikum, di dalam perut beberapa ibu kalian. Khalqon, kejadian, mimba'ti khalqin, dari setelah kejadian. Fi zulumatin, di dalam beberapa gelap, salasin, yang 3. Jadi Allah menjadikan kalian ada di perut ibu kalian itu ada beberapa tahapan. Khalqon mim ba'di khalqin. Kalau di hadisnya itu Allah menjadikan kalian, innallaha khalaqa, Allah menjadikan manusia itu ada di perutnya ibu selama 40 hari 40 malam. Kemudian berubah, masih mani, berubah menjadi segumpal darah.
Setelah itu berubah menjadi segumpal daging. Nah, ada beberapa tahapan. Jadi inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman wa arba'ina lailatan. Jadi kejadian kalian manusia itu ada di perut ibu itu selama 40 hari 40 malam. Tsumma yakunu alaqatan mitlah. Setelah itu berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mitlah. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Setelah itu, nah, baru Allah memerintahkan malaikat, summa yub'atsu ilal malaku, merintah malaikat untuk menulis fayuktabu bi arba'i kalimatin, ditulislah 4 kalimat. Fayaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syakyun am sa'idun. Ditulis untuk si bayi itu. Rizkinya dia calonnya orang kaya atau orang biasa, kaya atau enggak kaya, rizkinya, amalnya, apa yang dia kerjakan, rizqahu, terus ajalnya, berapa lama dia ada di dunia, yang keempatnya itu, syakyun am sa'idun, surga ataukah neraka, sudah ada tulisannya. Tsumma yunfakhu fihi ruh, baru dikasih nyawa, lahir ke dunia, itu sudah ada jatahnya. 4 kalimat sudah diperuntukkan untuk dia. Rizkinya berapa, ajalnya kapan, apa yang dia lakukan, surga atau neraka. Fi dzulumatin salah, di dalam beberapa gelap yang 3. Gelap 3 itu maksudnya yang pertama adalah gelapnya perut. Dalam perut itu ya gelap itu. Yang kedua adalah gelapnya rahim. Dibungkus di dalam rahim. Yang ketiga adalah gelapnya selaput yang menutup anak dalam rahim. Atau bungkus bayi itu. Zulumatin salat. Jadi zulumatir rahim wa zulmatil masyimah allati kal ghisyawah. Jadi apa ya? Masyimah itu plasenta atau ari-ari seperti tutup. Wal wiqayah dan sebagai pelindung. Al walad, terus wa zulmatil batan, dan gelapnya perut. Jadi 3 itu. Zaliku demikian itu Allah. Jadi itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi Mbah Adam, kemudian Allah menciptakan lagi Ibu Hawa, dan hewan ternak, menciptakan kalian ada di perutnya ibu, beberapa tahapan, ada di 3 kegelapan itu, Allah yang menciptakannya. Allah itu adalah Rabbukum, Tuhan kalian. Lahu, bagi Allah, al-mulku, raja. Semua raja itu miliknya Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illahua kecuali Allah. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana tusrafuna, dibelokkan kalian. Jelas Allah bisa semuanya. Kenapa kalian dibelokkan? Coba, kalau berhala yang kalian sembah itu bisa apa? Mana bukti ciptaannya? Enggak ada. Jadi dijelaskan itu maksudnya biar mereka itu sadar gitu loh. Ternyata yang mereka sembah selain Allah itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madorot. Hanya Allah yang bisa. In takfuru, jika kufur kalian, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghunyun, kaya, angkum, dari kalian. Jadi jika kalian itu kufur, Allah itu kaya dari kalian, nggak membutuhkan kalian. Semua orang nggak mentaati perintah Allah, tidak membuat Allah itu melarat. Allah tetap kaya. Allah pemilik langit dan bumi dan seisinya semuanya. Jadi intinya bahwa manusia
melaksanakan ibadah, mengaku Allah sebagai Tuhan itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak disembah pun tetap kaya, tidak membutuhkan kalian semuanya. Wala yardu, dan tidak ridho sapa Allah li ibadi pada hambanya Allah al-kufra pada kekufuran. Allah nggak ridho kekufuran pada hambanya. Allah nggak ridho pada hambanya yang kufur. Setelah diproses jadi manusia, bahannya ya dari sperma itu yang termasuk dikatakan air yang hina, tapi setelah itu kenapa malah dia kufur, tidak percaya kepada Allah Zat yang Esa. Wa in taskuru, dan jika bersyukur kalian, yardohu, maka ridho sapa Allah hu pada syukur itu lakum untuk kalian. Kalau kalian bisa bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Allah senang dengan dibuktikan Allah akan memasukkan orang bersyukur ke dalam surga. Wala taziru, dan tidak bisa menanggung dosa. Sopo waziratun, orang yang menanggung dosa, wizra ukhra, pada dosanya yang lain. Jadi orang lain nggak bisa menanggung dosanya orang lain. Semua ditanggung masing-masing. Walaupun di dunia itu mempunyai pemahaman atau mempunyai persangkaan bahwa nanti dosa-dosa ditanggung oleh yang lain, tapi itu tidak bisa. Semua itu akan menanggung apa yang dia kerjakan selama di dunia. Tsumma, kemudian ila rabbikum, pada Tuhan kalian, marji'ukum, tempat kembali kalian. Tempat kembali adalah kepada Tuhan kalian. Nanti akhirnya adalah dia meninggal dunia, kembali menghadap kepada Allah. Fayunabbi'ukum, maka akan menceritakan sapa Allah pada kalian, bima kuntum, dengan apa-apa yang ada kalian, tak maluna, mengerjakan kalian. Nanti Allah akan menceritakan semua yang kalian kerjakan selama di dunia. Dan bukan hanya ceritakan saja, akan diberi balasan. Man amila solihan falinafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Allah nggak akan menganiaya kepada hambanya. Sekecil apapun akan diberi balasan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Akan dibalas semuanya. Innahu, sesungguhnya Allah iku alimun, mengetahui, bidzati suduri, kelawan dengan keadaan hati. Allah itu tahu apa yang tersimpan di dalam hati. Wa idza masa, dan ketika menimpa al insana, pada manusia, apa durun, kemelaratan. Ketika kemelaratan menimpa kepada manusia. Misalnya kondisinya sakit, atau dia dalam bahaya yang tidak ada orang yang bisa menyelamatkan. Da'a, maka berdoa sopo insan, Robbahu, pada Tuhannya. Muniban, dengan kembali atau bertobat, ilai, pada Allah. Ini watak manusia. Ketika kemelaratan menimpa kepada manusia, maka dia selalu memohon, berdoa kepada Allah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Allah, hilangkan kesusahan ini ya Allah. Nah, bagi para petani misalnya, minta agar pertaniannya itu bagus. Para nelayan minta agar hasil tangkapan ikannya itu berlimpah. Nah, ketika di tengah laut misalnya ada ombak besar, yang dia panggil hanyalah Allah. Ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Hanya Allah yang dia minta. Keadaan sakit misalnya, Allah yang dia panggil. Tidak memanggil kepada berhala-berhalanya itu.
Tsumma kemudian idza khawalahu, ketika memberi sapa Allah hu pada insan, nikmatan pada nikmat. Jadi kemelaratan itu dihilangkan, Allah ganti dengan kenikmatan. Minhu dari Allah. Nasya maka lupa sapa insan, ma pada apa-apa, karena ada sapa insan. Yad'u berdoa sapa insan, ilaihi pada ma, mingkobulu dari sebelumnya. Kemudian setelah Allah mengganti kenikmatan untuk insan, maka dia lupa apa yang dia minta sebelumnya. Kalau tadi ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ketika keadaan berat, kemelaratan menimpa dia. Tapi setelah kenikmatan dia dapatkan, lupa. Lupa untuk mensyukuri. Lupa. Nggak mau lagi dia berdoa kepada Allah. Ketika keadaan susah, mudah nyarinya di masjid. Karena dia paham betul, wasta'inu bisa beriwasolah. Dia sholat, berdoa, minta kesusahan segera dihilangkan. Tapi ketika sudah jaya, udah berhasil, sulit nyarinya. Di masjid nggak ada lagi. Kalau malam di mana dia ketemunya di angkringan, meningkat lagi di kafe, meningkat lagi di diskotik, udah parah itu. Udah lupa dengan apa yang dia dapatkan sebelumnya. Dia tidak mensyukuri peparing dari Allah. Dan bahkan waja'alan menjadikan sapa insan lillahi pada Allah andatan pada persamaan. Justru dengan nikmat yang dia dapatkan itu, dia menjadikan persamaan kepada Allah. Menyembah Tuhan selain Allah. Liudillah agar menyesatkan sapa insan ansabilihi jauh dari jalannya Allah. Jadi dia membuat persamaan pada Allah untuk menyesatkan orang lain jauh dari jalannya Allah. Mempengaruhi yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, menyembah Tuhan selain Allah. Kul, berkatalah engkau Muhammad, tamatta, bersenang-senanglah engkau, bikufrika, dengan kekufuranmu. Silahkan kamu bersenang-senang dengan kekufuranmu, dapat kenikmatan, kamu foya-foya, sudah lupa dengan sebelumnya. Qalilan, hanya sebentar. Hanya sebentar kamu menikmati dunia yang kamu dapatkan. Mata'un qalil. Innaka, sesungguhnya engkau min ashabin nari, dari penghuni neraka. Nanti terakhir karenalah bertempat di dalam neraka. Paling berapa sih orang hidup di dunia itu? Kalau toh mungkin kenikmatan dia dapat, kejayaan dia dapatkan, kekayaan dia dapatkan, ya itu sebentar. Semua itu adalah gurur, menipu. Dia nggak bisa sepenuhnya untuk bisa menikmatinya. Masa mudanya dia bekerja, pol-polan itu. Setelah masa tuanya, tinggal menikmati hasil kerjanya, badannya sakit-sakitan. Nggak bisa menikmati apa yang dia usaha di masa muda. Pernah ada cerita itu, jadi ada orang itu, dia kontrak kerja ke Malaysia. Waktu itu, dia tabung hasilnya. Entah berapa tahun, dia pulang ke rumah, ke desanya, bangun rumah, tingkat 3. Rumahnya jadi, dia mati. Tinggal menikmati saja, dia meninggal dunia. Hartanya diwaris, istri cantik diambil orang lagi. Karena dia udah mati itu. Itulah kenikmatannya sedikit, yang sebentar. Dan berikutnya, engkau termasuk penghuni neraka. Aman adakah maka orang, huwa dia orang,
Qanitun, orang yang tunduk, orang yang taat. Ana al-laili, tengah malam. Sajidan, orang yang sujud. Jadi orang yang dia mentaati kepada Allah dan Rasulnya, perintah-perintahnya dia kerjakan, larangannya dia jauhi. Di malam hari dia sujud, sholat tahajud, dia berdoa memohon. Wa qaiman, dan sholat, dan berdiri mengerjakan sholat. Yahdharu, takut siapa orang, al-akhirata, pada akhirat. Dia takut pada siksa akhirat. Wayarju, dan berharap siapa orang, rahmat rabbihi, pada rahmat Tuhannya orang. Di apakah orang yang dia itu taat, dia tunduk, di malam hari dia sujud, dia sholat, dia takut pada siksa akhirat, dia berharap rahmat Tuhannya untuk bisa mendapatkan surga. Qul, berkatalah engkau Muhammad, hal yastawi, adakah sama? Sopo alladzina, orang-orang, ya'lamuna, yang mengetahui mereka, walladzina, dan orang-orang, la ya'lamun, yang tidak mengetahui mereka. Wahai Muhammad, tanya mereka-mereka itu, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu? Sama enggak? Orang yang tahu, dia faham betul bahwa nantinya dia akan kembali kepada Allah. Sehingga dalam hidupnya itu dia polkan untuk mentaati aturan Allah. Dia banyak sujud, banyak sholat. Dia berharap untuk mendapatkan surganya Allah. Ngerti dia itu. Apakah itu sama dengan orang yang tidak tahu? Perasaan hidup hanya ada di dunia saja. Nggak mikir urusan akhirat. Orang Jawa bilang istilahnya apa? Golek, nyekek, nelek, mate. Hidupnya hanya golek, itu bekerja. Nyekek itu bahasa Jawa yang kasar. Maksudnya dimakan hasil kerjanya. Kemudian nelek, dibuang kotorannya, berikutnya mate. Mulai motor melek sampai itu yang dipikir urusan dunia saja itu. Coba, apakah sama itu dengan orang yang ngerti bahwa kehidupan yang sebenarnya nanti ada di akhirat sana. Seperti yang Nabi sampaikan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirat. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali nanti di akhirat sana. Surga atau neraka itu finishnya. Innama yatadzakaru, sesungguhnya mengambil peringatan, sopo ulul albabi, orang-orang yang mempunyai akal. Yang bisa mengambil peringatan itu hanyalah orang yang berakal. Itu orang-orang yang beriman. Mikir gitu loh. Ya kalau dipikir, orang bekerja pol-polan, tinggal menikmati, mati dia. Siapa yang senang? Berarti dia benar mengayakan orang lain. Makanya, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu nanti, hasilnya ada di sisi Allah sana. Sekarang belum tampak, tapi nanti Allah akan berikan hasilnya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu intallah. Itu orang yang berakal, mikir nanti gimana di hadapan Allah. Orang yang cerdas ya seperti itu. Qul, berkatalah engkau Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku Allah. Alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman mereka. Ittaqu, takutlah kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, orang-orang beriman, takutlah kepada Tuhan kalian. Lilladzina, bagi orang-orang, ahsanu, yang berbuat baik mereka,
fi hadzi dunya, di dalam ini dunia, hasanatun, kebaikan. Jadi orang-orang beriman itu sebagai proteknya, sebagai bentengnya itu adalah takwa kepada Tuhan. Mentaati aturan Allah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan pula. Fi hadzi dunya hasanah. Dan bahkan bukan hanya di dunia saja, kebaikan itu akan dia dapatkan nanti di dunia maupun di akhiratnya. Wa ardullah, dan buminya Allah wasi'atun, luas. Bumi Allah itu sangat luas sekali. Jadi ketika tidak bisa mengerjakan ibadah di suatu tempat, bumi Allah luas. Nah gimana? Pindah ke tempat yang aman, yang bisa lancar, bisa tenang dalam melaksanakan ibadah. Nah, bukannya situ nggak aman, tetap aja di situ, nggak melaksanakan ibadah. Bumi Allah itu luas. Fatuhajiru, hijrahlah kalian di tempat yang aman, di tempat yang nyaman. Nah, kalau sekarang bisa jadi di tempat-tempat kompleknya orang-orang jamaah itu yang tiap hari bisa saling ketemu, saling mengucapkan salam, bisa selalu berkumpul. Nah, innama yuwafa, sesungguhnya ditetapi sopo asobiruna, orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisabin, dengan tanpa hisapan. Jadi pahala untuk orang yang sabar itu tidak ada dengan tanpa hisapan. Wah, luar biasa itu. Dan nggak dihitung lagi, saking banyaknya pahala untuk orang-orang yang sabar. Jadi apa yang dia lakukan itu justru pahalanya lebih pol lagi. Kalau secara umum dijelaskan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu sama dengan 10 semisalnya. Ila sab'ati mi'ati dhifan, sampai 700. Jadi pembalasannya itu sudah banyak sekali bagi orang yang sabar. Sabar itu ada 3 tingkatan, ada sabar 3 itu. Sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak maksiat, dan sabar dari beberapa cobaan. Itu nanti pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa hitungan, saking banyaknya. Qul, berkatalah engkau Muhammad, ini sesungguhnya aku umir itu diperintah aku. An a'buda, agar menyembah aku Allah pada Allah. Mukhlishon, dengan memurnikan, lahu untuk Allah, ad-dina, pada agama. Sampaikan oleh Muhammad bahwa aku diperintah untuk ibadah hanya kepada Allah dengan memurnikan agama untuk Allah. Tidak boleh kecampuran bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Hanya Allah zat yang esa. Itu yang wajib untuk disembah. Nggak boleh campuri dengan yang lain. Wa umirtu, dan diperintah aku, li'an akuna, agar ada aku, awalal muslimin, awalnya orang-orang yang Islam. Jadi aku diperintah untuk menjadi orang Islam yang pertama. Jadi untuk umat Nabi Muhammad itu untuk Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad itu yang pertama Islam Nabi Muhammad. Di zaman itu zaman fatrah, Allah mengutus Nabi Muhammad harus berdakwah di kalangan orang-orang musyrik yang akidahnya itu punya keyakinan Tuhan selain Allah. Wah, itu perjuangan yang luar biasa itu. Hanya seorang diri awalnya. Tapi lama-lama Allah paring pertolongan. Satu demi satu tokoh-tokoh orang-orang Quraisy masuk Islam. Itu Nabi bawa karena punya kepribadian yang baik. Dengan berbudi yang luhur. Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Liutamima sholihal akhlak.
Kul berkatalah engkau Muhammad, ini sesungguhnya aku, akhafu khawatir aku. In asaitu jika menentang aku, Rabbi pada Tuhanku. Takut azab yaumin pada siksanya hari azimin yang besar. Sampaikan wahai Muhammad, kalau sampai aku menentang kepada Tuhanku, aku khawatir terkena siksaan di hari yang besar. Azab yaumin siksa hari azimin yang besar. Ayat ini 13 mansuh. Nasihnya surat Al-Fatih ayat 2 yang bunyinya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Jadi dosa-dosa Nabi Muhammad semua diampuni oleh Allah. Kul berkatalah engkau Muhammad, Allah pada Allah a'budu menyembah aku. Mat sampaikan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa aku hanya menyembah kepada Allah. Mukhlishon dengan memurnikan lahu pada Allah dini pada agamaku. Jadi dalam tetapi agamaku ini murni hanya untuk Allah. Menyembah hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Fa'budu maka menyembahlah kalian apa-apa. Syi'tum yang menghendaki kalian. Mintuni dari selain Allah. Silakan kalian menyembah apa yang kalian mau selain Allah. Nah untuk fa'budu masyi'tum ini mansuh. Nasihnya saif. Ya nggak bisa. Dia harus mengikuti apa yang Nabi sampaikan. Kalau tidak mau maka di saif diperangi. Qul berkatalah engkau Muhammad, innal khosirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, iku alladzina orang-orang, khosiru yang merugikan mereka, anfusahum pada diri mereka, wa ahlihim dan ahli mereka, yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Sampaikan wahai Muhammad bahwa orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri dan keluarganya nanti di hari kiamat. Allah ingatlah, zalika demikian itu al-khusranul mubin, rugi yang jelas. Jadi ayat 15 itu dijelaskan bahwa orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya nanti di hari kiamat. Soalnya apa? Andaikan dia itu bisa netepi ibadah dengan benar, maka dia mendapatkan surga. Karena dia itu tidak bisa melaksanakan ibadah dengan benar, tidak mengikuti aturan dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Rugi dirinya. Dan jatah dia itu harusnya itu di surga sana. Kalau diterangkan itu bahwa setiap orang itu punya bagian. Punya jatah surga. Ketika dia masuk neraka, maka surganya diambil oleh ahli surga. Diwaris oleh ahli surga. Ulaika humul warithun. Jadi mereka adalah para pewaris. Jadi orang Islam mewarisi jatahnya orang kafir. Jatahnya orang Islam itu, yang nerakanya diwaris oleh orang-orang kafir. Maka merugikan pada diri dan keluarganya. Harusnya dia itu dapat bidadari. Dari yang Paul ceritanya itu, dari sampaikan kemarin itu, qasiratut tarfi'in. Jadi wanita yang memperpendek penglihatannya hanya untuk suaminya dan matanya itu jeli-jeli. Nah, cantik sekali. Enggak dia dapatkan karena apa? Dia tidak beriman. Maka dikatakan ala zalika huwal khusranul mubin. Itulah rugi yang jelas. Lahum bagi mereka min fauqihim dari atas mereka zulalun naungan. Jadi di atas mereka itu ada naungan. Minan nari dari neraka. Wa min tahtim dan dari bawah mereka zulalun naungan. Jadi pokoknya di neraka itu ya semuanya api. Atasnya api, bawahnya juga api.
Makanya kalau dia itu sampai ada dalam neraka, berarti itulah rugi yang sebenarnya. Kalau di hadis gini, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak ada dari kalian, dari seorang pun kecuali baginya adalah dua tempat. Manzilun fil jannah, manzilun finnar. Tempat di surga dan tempat di neraka. Fa idza mata, ketika seseorang itu mati, fatakhala maka dia masuk annara pada neraka, waritha ahlul jannati manzilahu. Maka ahli surga itu mewarisi jatah surganya orang yang mati itu. Jadi ketika orang itu masuk ke dalam neraka, maka jatah surganya itu diwaris oleh ahli surga. Fadzalika qauluhu ta'ala ulaika humul warithun. Merekalah para pewaris. Itu surat Al-Mu'minun ayat 10. Karena apa? Di neraka itu atasnya ya api, bawahnya juga api. Semua penuh dengan api. Dzalika demikian itu neraka. Yukhawifu menakut-nakuti sapa Allah bi dengan dzalik ibadahu pada hambanya Allah. Itulah Allah menakut-nakuti kepada hambanya. Dijelaskan tentang keadaan neraka. Semua serba api. Wah, aku persiapan bisa. Di dunia dia latihan. Masuk ke tempat orang bakar bata itu. Masuk. Keluar. Terus begitu. Ngapain kamu? Latihan. Nanti kalau ke neraka sudah kebal. Oh, enggak bisa. Enggak bisa itu. Fa'inna jasamakum ala narila taqwa. Jasadmu enggak akan kuat untuk menahan panasnya api neraka. Ya ibadi, wahai hambaku Allah, fatakuni maka takutlah kalian padaku Allah. Wahai hambaku semuanya, takutlah padaku. Ikuti aturan yang ada. Jangan sampai maksiat, jangan melanggar. Ancamannya adalah neraka. Waladzina dan orang-orang ijtanabu yang menjauhi mereka atau huta pada berhala. Ayyak buduha bahwa menyembah mereka ha pada tauhid. Wa anabu dan kembali mereka ilallahi pada Allah. Atau menghadap mereka ilallahi pada Allah. Lahum bagi mereka al-busyra kegembiraan. Fabashir maka memberilah kabar gembira engkau Muhammad ibadi pada hambaku Allah. Nah, bagi orang-orang yang menjauhi pada tauhid, tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan bahkan dia kembali hanya untuk menyembah kepada Allah saja, maka kegembiraan untuk mereka. Itu akan mendapatkan surga. Maka berilah kabar gembira hambaku yang mau menjauhi pada berhala itu. Yaitu alladzina orang-orang yastami'una yang berusaha mendengarkan mereka, amrih ngrungoake sapa akeh alqaula pada ucapan. Jadi hambaku yang menjauhi tauhid, enggak mau nyembah tauhid, hanya kepada Allah dia beribadah, dia menyembah, dia selalu berusaha untuk mendengarkan ucapan. Quran yang dibaca dia berusaha untuk mendengarkan, bisa memahami, bisa merenungkan isinya. Fayattabi'una maka mengikuti mereka ahsanahu pada baiknya ucapan. Apa yang dia dengar Al-Quran dibaca itu terus dia fahami dan dia bisa mengerjakannya. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang hadahum menunjukkan pada mereka sapa Allahu Allah. Mereka itulah orang yang Allah beri petunjuk. Quran dibaca, dia berusaha mendengarkan, memahami dan bisa mengamalkannya. Ulaika mereka itu hum mereka ulul albabi orang-orang yang mempunyai akal. Itulah orang yang cerdas. Orang bisa ikuti Al-Quran itu ulul albab, cerdas itu. Karena apa? Kalau toh di dunia itu nanti dia dapatkan semuanya, apalah artinya di hadapan Allah masuk ke dalam neraka. Kalau bahasanya dulu itu walaupun jadi keset, wah,
Tapi kalau dia itu orang beriman, itu hanya sementara. Nanti di hadapan Allah masuk ke dalam surga. Fabashir ibad. Afaman adakah maka orang hako yang wajib alih atas orang opo kalimatul azabi kalimat siksa. Afa anta adakah maka engkau Muhammad tungkidu menyelamatkan engkau man pada orang finnari di dalam neraka. Jadi orang yang wajib mendapatkan kalimat siksa udah tertulis di qadar masuk ke dalam neraka. Apakah kamu Muhammad bisa menyelamatkan orang dalam neraka? Jawabnya enggak bisa. Maksudnya orang-orang udah dinas untuk masuk ke dalam neraka. Walaupun dia itu dikasih nasihat berbagai macam nasihat, tetap itu nggak ada manfaat. A'angzartahum amlam tungzirhum la yu'minun. Dia nggak akan mau beriman. Karena apa? Cetaknya masuk ke dalam neraka. Kamu nggak akan bisa menyelamatkan orang di dalam neraka. Nah kalau dia terus mau beriman, nah, kan berarti kan nanti selamat. Nggak masuk ke dalam neraka. Makanya nggak bisa. Nek kodari itu masuk neraka, kamu nasihati berbagai macam, kamu tunjukkan macam-macam keajaiban Allah, tetap nggak mau beriman. Panjang cetake melbu neraka. Tadi saya sampaikan, ketika Allah mencalonkan orang ke neraka, maka selama hidupnya Allah perlakukan dia mengamalkan amalannya orang ahli neraka sampai mati dan dia masuk ke dalam neraka. Lakin akan tetapi alladzina orang-orang ittaqau yang takut mereka rabbahum pada Tuhan mereka. Akan tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, melaksanakan perintah, menjauhi semua larangan, percaya pada semua cerita yang ada dalam kitab Al-Qur'an ini. Lahum bagi mereka ghurafun panggung. Mereka punya panggung. Min fauqiha dari atasnya panggung, ghurafun panggung. Mabniyatun yang dibangun. Wah, panggung di atas panggung. Bukan panggung cor-coran, bukan. Dari berlian yang diukir. Wah, itu di surga sana. Tajri mengalir. Mintah dia dari bawahnya ghuraf, bawahnya panggung, opal anharu beberapa sungai. Ada sungai yang mengalir. Itu simbol keindahan, simbol ketenangan, ketentraman itu. Itu ada di surga sana. Wa'da Allah, janjinya Allah. Itu merupakan janji Allah. Untuk orang-orang yang takwa mendapatkan surga, ada panggung, di atasnya panggung lagi, ada sungai yang mengalir. La yukhlifu tidak akan mengingkari, nggak akan menyelisih sapa Allah al-mi'ata pada janji. Allah itu nggak akan menyelisih pada janjinya. Alam taro, adakah belum mengetahui engkau Muhammad? Anallah, sesungguhnya Allah iku anzala telah menurunkan sapa Allah minas sama dari langit ma'an pada air. Wahai Muhammad, apa kamu belum tahu bahwa Allah itu menurunkan air dari langit? Sudah kan? Sudah, air hujan itu tahu Nabi Muhammad itu. Fasalakahu, maka melewatkan sapa Allah mengalirkan sapa Allah ya nabi'a pada beberapa mata air ing pirang-pirang sumberan fil ardi di dalam bumi. Turun hujan, tahu-tahu air itu habis, itu meresap ke dalam bumi. Sehingga tanahnya menjadi subur. Tsumma yukhriju, kemudian mengeluarkan sapa Allah bihi dengan air yang hujan tadi itu, zar'an pada tanaman, inggogo, mukhtalifan yang berbeda-beda, opo alwanuhu, warnanya zar'an. Dengan turun air, meresap ke dalam tanah itu, menjadi subur, tumbuhlah beberapa tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda warnanya. Tsumma yahiju, kemudian kering.
kering opo tanaman, yaitu bermakna yabis. Fatarahu maka mengetahui engkau Muhammad hu pada zar'an musfarron kuning. Thumma kemudian yaja'aluhu menjadikan sapa Allah hu pada zar'an hutoman hancur. Inna fi dzalika sesungguhnya dalam demikian itu la dzikra menjadi peringatan li ulil albabi bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi air turun dari langit, meresap ke dalam bumi, tumbuhlah beberapa tumbuh-tumbuhan, lama-lama menjadi kuning dan hancur. Itulah menjadi peringatan bagi orang yang mempunyai akal. Itulah proses dunia seperti itu. Manusia misalnya kecil, lama-lama dia tumbuh dewasa, gagah, tampan, cantik. Lama-lama tua, akhirnya mati. Itu proses sudah. Itu keadaan manusia. Itu menjadi peringatan untuk orang yang mempunyai akal. Orang-orang yang beriman. Itu adalah kuasanya Allah. Afaman adakah maka orang syaraha yang melapangkan sapa Allah sadrahu pada hatinya orang lil islami pada agama Islam. Fahuwa maka orang itu ala nurin atas cahaya mirrobi dari Tuhannya. Dari Tuhannya orang. Jadi apakah orang yang Allah lapangkan hatinya pada agama Islam, dia bisa netepi agama Islam, dia atas cahaya dari Tuhannya, bisa memahami isinya, Islam itu apa, pedomannya itu apa, Al-Quran sebagai pedomannya, hadis juga sama, itu dia kaji, dia fahami semuanya. Fahuwa ala nur. Fawailun makan rakawal qasyati bagi orang yang keras. Apa kulubu beberapa hati mereka. Nerakawal itu bagi orang yang hatinya itu keras. Min dzikrillah dari ingat Allah. Ulaika mereka itu fi dhalal dalam sesat mubinin yang jelas. Jadi orang yang Allah lapangkan hatinya pada agama Islam, dia atas cahaya dari Tuhannya. Apakah itu sama dengan orang yang Allah buat hatinya keras, tidak menerima agama Islam, tidak menerima aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Ya tentunya tidak sama, jauh sekali. Karena apa? Nerakawal bagi orang yang keras hatinya dari ingat kepada Allah. Udah pokoknya, walaupun banyak gambaran-gambaran, tetap nggak mau. Hati mereka itu lebih keras daripada batu. Kalau kerasnya batu, bisa ditembus oleh air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal lama yahbitu min khosyatillah. Itu kalau batu. Tapi kalau kerasnya hati manusia itu, banyak ayat yang dia lihat, dia tahu, nggak akan merubah hatinya. Tetap tidak mau beriman. Nggak mau ingat kepada Allah. Karena apa? Mereka itu dalam keadaan sesat yang jelas. Allah nazala. Menurunkan sapa Allah ahsanal hadithi pada lebih baiknya cerita. Allah itu menurunkan cerita yang terbaik yang ada dalam kitab Al-Quran. Cerita terbaik sudah. Kitaban-kitab Al-Quran itu maksudnya mutasyabihan yang serupa. Serupa itu ya diulang-ulang. Kita mengkaji babnya Nabi Musa. Udah berapa kali ya cerita Musa lagi, terus begitu. Itu namanya yang serupa. Muathania yang diulang-ulang. Kang den bolan baleni. Takok syairu mengkeret.
mengkirik, gemetar hatinya maksudnya. Minhu dari Quran, apa juludul ladzina hatinya orang, kulitnya orang-orang, yakhshawna yang takut mereka, rabbahum pada Tuhan mereka. Jadi Allah itu menurunkan cerita yang terbaik, yaitu Al-Quran. Kitab yang serupa dan diulang-ulang. Jadi isinya itu ya diulang-ulang. Ya, apakah cerita-cerita para nabi-nabi, termasuk masalah ancaman, ya semua itu ya diulang-ulang, bolak-balik. Ya. Berapa kali kita mengkaji itu, gimana ceritanya Nabi Ibrahim, gimana cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Lut, itu ada diulang-ulang terus itu. Serupa matania. Dan Quran itu membuat kulitnya orang yang takut kepada Tuhannya akan mengkirik. Telah mendengarkan, merinding kulitnya itu. Bisa mengkirik. Suma kemudian talinu lemes. Opo juludum beberapa kulit mereka. Wa qulubum dan hati mereka. Ila zikrillah pada ingat Allah. Kemudian hatinya kulitnya itu lemas. Hatinya sama untuk ingat kepada Allah. Telah mendengarkan cerita-cerita itu, timbullah ketakwaan. Membenarkan apa yang ada dalam kitab Al-Quran itu. Bab surga dia fahami. Bab neraka dia fahami. Pengen surga, takut pada neraka. Zalika demikian itu, Allah petunjuk Allah. Yahdi menunjukkan sapa Allah, bi dengan zalik man pada orang. Ya sya'u yang menghendaki sapa Allah. Itu hidayah dari Allah. Allah tunjukkan hanya kepada orang Allah kehendaki. Waman dan barang siapa yutul yang menyesatkan sapa Allah, famalahu maka tidak ada bagi orang minhatin orang yang menunjukkan. Kalau Allah sudah menyesatkan, nggak ada orang yang bisa menunjukkannya. Afaman adakah maka orang yattaqi yang menjaga siapa orang biwaji dengan wajahnya orang. Su'al azabi pada jeleknya siksa yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Apakah orang yang menjaga jeleknya siksa dengan wajahnya nanti di hari kiamat itu sama dengan orang yang beriman yang mereka masuk ke dalam surga? Tentunya tidak. Jauh sekali. Maksudnya itu langsung wajahnya ketemu neraka sudah, tanpa ada penghalangnya. Itu apa sama dengan orang iman yang dia betul-betul aman dari siksa. Wakilah dan dikatakan dizolimin bagi orang-orang yang zolim, orang yang menganiaya, zuku merasakanlah kalian. Ma apa-apa kuntum yang telah ada kalian, taksibuna mengerjakan kalian. Rasakan ini hasil apa yang kalian kerjakan. Itu masuk ke dalam neraka. Kadzaba telah mendustakan sopo alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka orang kafir Mekah. Jadi orang-orang sebelum kafir Mekah mereka itu mendustakan, tidak percaya kepada Rasulnya. Dia menentang dan bahkan dia memusuhi. Bisa jadi malah menyakiti kepada Rasulnya. Akhirnya fa'atahu maka datang pada mereka ladzina min qablihim opo al-azabu siksa. Siksa menimpa kepada mereka orang-orang dulu yang tidak mau beriman. Min haitsu dari mana sangka sekirane layas uruna tidak merasa mereka. Di mana mereka tidak merasa. Siksa itu datang dengan tiba-tiba yang tanpa diberitahukan sebelumnya. Semuanya itu enggak ada yang bisa menolak pada siksanya Allah. Hancur semuanya. Bagaimana kisah zaman Nabi Nuh. Orang tenggelam kena banjir bandang. Bagaimana kisah zaman Nabi Lut. Dihujani batu kemudian tanahnya
Balik sekarang dikenal dengan Bahrul Maut. Ada yang disiksa dengan petir, dengan lindu. Semua nggak bisa menghindar itu, hancur semuanya. Fa'adzaqahu, maka memberi rasa pada mereka sopo Allah al-khizya, pada hina fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang mendustakan pada ayatnya Allah, orang-orang yang tidak mau beriman, di dunianya Allah memberikan hina. Gimana? Terkena siksa itu. Ada yang kunu kirodatan khasiin, disiksa menjadi kera, ada menjadi celeng, dan banyak siksa-siksa. Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, ana rabbukum Allah, hancur sudah, tenggelam di Laut Merah itu. Wala adzabul akhir, dan siksa akhirat akbaru, lebih besar. Siksa akhirat lebih berat lagi itu. Laukanu, jika ada mereka, ya'lamuna, mengetahui mereka. Kalau mereka tahu, tentunya mereka tidak lagi mendustakan pada ayat-ayatnya Allah. Karena apa? Orang mendustakan ayat Allah itu, tidak mau ibadah dengan benar, menyembah Tuhan selain Allah, udah berat, hina, mulai di dunia sampai di akhiratnya. Di dunia kena siksa, di akhirat masuk ke dalam neraka. Walaqad darabna, dan nisa sungguh menjadikan aku Allah, linasi, untuk manusia, fi hadzal Quran, dalam ini Quran, min kulli masal, dari tiap-tiap gambaran. Jadi aku Allah menjadikan banyak gambaran di dalam Quran ini untuk manusia, biar sadar gitu loh. Siksa tidak iman, itu harusnya hati mereka itu tergerak. Oh, berarti kalau saya tidak beriman akan mengalami hal yang sama. Tujuannya apa? La'allahum, supaya mereka yatadzakaruna, mengambil peringatan mereka. Dikasih gambar-gambar itu biar mereka mengambil peringatan. Ada lagi contohnya. Allah mengatakan bahwasanya wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Jadi rumah yang paling hina adalah rumahnya laba-laba. Itu namanya rumah, tapi nggak bisa untuk berlindung. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Itu kok mereka, itu baik gambaran. Orang nyembah berhala itu nggak ada manfaat sama sekali. Rumah itu fungsinya untuk berlindung, tapi nggak bisa. Itulah gambarannya. Mereka punya anggapan berhala bisa menolong, ngesafat. Itu hanya dalam angan-angan saja. Bahkan digambarkan, berhala itu nggak akan bisa nolong kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada dirinya nggak bisa. Wa iyaslubuhumuz dzubab la yastanqidhu minhu. Andaikan ada lalat itu mencelok hingga pada berhala itu, dia nggak bisa menyelamatkan. Apalagi kepada orang lain. Itu gambaran-gambaran itu untuk membuka pemikiran mereka biar mau beriman. Yaitu Quranan, bacaan Arabian, berbahasa Arab. Quran itu pakai bahasa Arab. Karena waktu itu Allah turunkan Nabi Muhammad untuk orang-orang Arab, maka juga berbahasa Arab. Ghairu dzi iwaj, selain mempunyai menggok belok. Jadi si Quran itu nggak belok, udah pasti benarnya. La'allahum, agar mereka ya takuna, takwa mereka. Di Quran itu isinya itu benar, berbahasa Arab, nggak ada perselisihan, dan semua itu bisa untuk memahaminya. Karena Quran berbahasa Arab untuk orang-orang Arab waktu itu. Apa tujuannya? Biar mereka mau takwa. Doroba, menjadikan sopo Allah masalan, pada gambaran. Allah membuat gambaran rojulan, pada satu orang laki-laki.
Fi dalam rojul, syuraka'u beberapa orang yang bersyirkah. Satu rojul milik syirkah, milik banyak orang. Mutasyakisuna, orang-orang yang berselisih, bertentangan. Jadi banyak majikan yang mereka itu kemauannya berbeda-beda. Ada 5 majikan mempunyai 1 orang ini. Tentunya 5 majikan ini punya keinginan yang berbeda. Warajulan dan orang laki-laki salaman yang menyerah separojul, lirojulin bagi orang laki-laki 1. Hal yastawiyani, adakah sama keduanya? Masalan gambarannya, apakah itu sama? Kalau 1 orang dimiliki 1 orang, ya sudah. Hanya 1 harus dia lakukan atas perintahnya majikannya ini. 1 orang dimiliki 5 orang misalnya. Bingung ini. Lah gimana? Mau ngelani si A. B punya kemauan lain. Si lainnya lagi. Nah, maksudnya itu, jadi orang yang menyembah kepada beberapa Tuhan selain Allah, itu tidak sama dibanding orang-orang iman yang hanya menyembah kepada Tuhan Zat yang Esa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, gambaran sudah jelas. Tapi, bahkan aksaruhum, kebanyakan mereka layak lamun tidak mengetahui. Umumnya mereka tidak tahu, nggak nyadar juga itu. Nah, itu kan gambaran itu, gambaran. 1 orang dimiliki banyak orang, bingung ini. 1 dimiliki 1, tenang itu. Nah, maksudnya orang yang menyembah kepada Tuhan selain Allah, beberapa Tuhan itu tidak sama dibanding orang yang hanya menyembah kepada Allah Zat yang Esa, hanya 1 saja. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, iku mayitun, akan mati. Wa idhum, dan sesungguhnya mereka, mayituna, orang-orang yang akan mati. Sama. Muhammad, kamu itu akan mati. Mereka pun juga sama. Semua orang pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua diri itu pasti akan mengalami mati. Dan nantinya akan diberi balasan. Kalau udah selesai ajalnya nanti, udah mati, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Suma, kemudian, innakum, sesungguhnya kalian, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, tahtasimuna, bertengkar kalian, geger kalian. Jadi, kemudian kalian semuanya akan geger di sisi Tuhan kalian. Jadi, dihukumi oleh Allah semuanya akan dikisos yang dulu dia di dunia dia merasa menang, akan dibuat kalah. Dihukumi antara zalim dengan mazlum. Orang yang menganiaya dengan orang yang dianiaya. Ini urusan hak Adam. Bertengkar dalam arti ya akan dihukumi oleh Allah. Semua yang kalian lakukan akan dikisos. Ini adalah merupakan hak Adam. Makanya pesan dari Rasulullah SAW, kalian jangan jadi orang yang muflis.
Muflis itu orang yang bangkrut. Memang dia menghadap Allah itu modalnya banyak, kebaikannya banyak. Tetapi dia juga banyak berbuat kesalahan, menganiaya kepada orang lain. Akhirnya apa? Kebaikan banyak, habis semuanya. Diminta oleh orang-orang yang dianiaya. Itu besok di hadapan Allah sana. Kalau tadi juga ada, kalau orang neraka, murid nuntut kepada gurunya. Akan dibalas semuanya nanti di hadapan Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Itulah para bapak, para ibu, para saudara jamaah semuanya yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kekurangannya, ada kekhilafannya, kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.